00246 dari Lokal 4D Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini saya buat guna memenuhi tugas UTS dengan Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah MPDI, yaitu tentang standar layanan publik atau disingkat dengan SOP. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu pengertian standar operasional, manfaat dan fungsinya. Simak di bawah ini. Dan selanjutnya kita harus mengetahui apa itu SOP. SOP merupakan sebuah singkatan dari kata Standard Operating Procedure. Apabila diterjemahkan ke bahasa Indonesia, memiliki arti yaitu prosedur operating standar. Lalu sebenarnya apa itu SOP dan apakah manfaat dari SOP? Standar Operational Procedure atau biasa disebut dengan nama SOP merupakan suatu sistem yang dirancang guna menertibkan, merapikan, dan memudahkan suatu pekerjaan. SOP tersebut hadir dengan bentuk seperti dokumen yang berhubungan oleh prosedur yang dilaksanakan secara kronologis guna membantu kamu dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja secara efektif dari pekerja dengan biaya yang rendah. Dan kemudian ada pula pengertian dari SOP. Standard Operational Procedure atau SOP merupakan proses dokumentasi yang memiliki suatu perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan atau diberikannya secara konsisten setiap waktu. Pengertian SOP secara sederhananya yaitu suatu petunjuk secara tertulis yang memaparkan mengenai langkah-langkah kerja atau bagaimana cara melaksanakan kegiatan dengan rutin. SOP kerap dipakai untuk menunjukkan kepatuhan terhadap suatu peraturan maupun praktik operasional, serta guna mendokumentasikan atau mengabadikan bagaimana tugas wajib diselesaikan dalam organisasi, kelompok, atau individu. Kemudian pengertian SOP menurut para ahli. Pengertian SOP menurut para ahli. Persyaratan bagi SOP dan formatnya memiliki perbedaan antara satu industri dengan industri lainnya. Persyaratan SOP juga bisa bergantung terhadap jenis aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi maupun mengenai peraturan apa yang diatur oleh bisnis tersebut. Sementara itu, terdapat beberapa pengertian SOP menurut para ahli. Yang pertama yaitu Laksmi. Menurut Laksmi, Standar Operational Procedure atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakan secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja yang dengan biaya serendahnya. Yaitu yang kedua dari Sailendra. Menurut Sailendra, Standard Operational Procedure atau SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang ketiga menurut Moekijat. Menurut Moekijat, standar operasional atau SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Kemudian yang keempat menurut Tjibto Atmoko. Menurut Tjibto Atmoko, standar operasional atau SOP adalah suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintahan atau pemerintah non-usaha atau usaha yang berdasarkan pada administratif, indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja prosedural sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Yang kelima, yaitu menurut Insani, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibekukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan, waktu pelaksanaan, dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Kemudian ada juga fungsi SOP. Setelah memahami mengenai apa itu SOP, kamu juga dapat mengetahui mengenai apa saja fungsi SOP. Terdapat beberapa fungsi SOP yang dapat kamu kenali.
Mempunyai prosedur memang bukanlah solusi dari semua masalah dan tidak bisa menjamin kinerja yang sangat baik maupun hasil yang baik. Akan tetapi, dengan membuat SOP, kamu bisa memastikan bahwa kamu mempunyai sistem dan proses kualitas secara terstruktur, karyawan yang berkualitas, dan budaya perusahaan yang dapat memotivasi setiap individu. SOP dalam bentuk paling murni tersebut bisa mendukung seseorang yang dapat di lingkungan tepat pula. SOP membantu kamu untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang kamu kerjakan, serta juga membantu kamu dalam menentukan bagaimana untuk maju dan berjalan lancar. Manfaat SOP menciptakan lebih banyak struktur dalam kegiatan bisnis. Kamu bisa dengan dramatis menaikkan produktivitas dan mengurangi biaya. Tidak setiap organisasi akan memperoleh manfaat dari standarisasi seperti ini, sebab itu semua bergantung pada kamu, manajer maupun pemilik bisnis, yang menentukan apakah terdapat proses kerja yang bisa diaplikasikannya setiap hari di dalam perusahaan kamu, dan apakah Anda baiknya mengerjakan proses-proses tersebut terhadap karyawan. Nah, baiklah, di sini saya akan menyikapi tentang materi saya, yaitu standar operasional prosedur peserta didik di lingkungan sekolah SMS dan Al-Quran, yaitu peserta didik dalam keadaan sehat jika mempunyai penyakit atau daya tahan tubuh menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar tatap muka terbatas, dan selalu menggunakan masker atau membawa hand sanitizer. Dianjurkan untuk sarapan pagi, tidak boleh menggunakan atau membawa perhiasan, dilarang membawa handphone, dan diwajibkan membawa alat tulis, dan dilarang untuk pinjam-meminjam. Nah, standar operasional prosedur peserta didik SMS dan Al-Quran dari rumah ke sekolah. Adapun bagiannya yaitu orang tua atau wali murid memastikan bahwa putra-putrinya berangkat dari sekolah dalam keadaan sehat. Kendaraan yang digunakan untuk ke sekolah dijamin terlaksananya protokol kesehatan. Berangkat lebih awal untuk menghindari keterlambatan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jika mempunyai kendaraan sendiri, disarankan untuk diantar oleh orang tua dan tidak mengendarai sendiri. Sesampai di sekolah, berhenti di titik penurunan siswa dan tidak menumpuk atau dalam kerumunan orang banyak. Langsung masuk ke kelas untuk persiapan memulai pembelajaran. Adapun standar operasional prosedur peserta didik SMS dan Al-Quran dari sekolah ke rumah, yaitu 1. KBM ditutup dengan berdoa bersama. Siswa keluar kelas dengan tata tertib dan selalu menjaga jarak. Siswa mencuci tangan di air mengalir, kemudian menuju jalur keluar yang telah ditentukan. Sampai di rumah, segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah. Semprotkan infektasi atau disebut dengan hand sanitizer pada barang-barang yang dibawa. Langsung mencuci tangan dan kaki dengan sabun pada air yang mengalir. Jangan langsung istirahat dan segera mandi dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kembali berpakaian bersih dan beristirahat. Baiklah, sampai di sini penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.